Ya, kebetulan waktu itu kami ya, saya dan suami itu terbelit hutang pembelian rumah di Bank BTN. Nah, jadi memang 2 tahun pertama itu kami lancar-lancar saja pembayaran. Setelah 2 tahun itu ada kenaikan pembayaran cicilan rumah. Jadi dari awal yang cuman flat 2 juta, jadi naik menjadi 3 juta. Nah, ya, waktu itu mulai berbarengan dengan anak mulai masuk sekolah SD, habis kelulusan TK, banyak biaya yang dikeluarkan juga waktu itu. Keluarga ada yang sakit, ada yang banyak hal-hal yang sangat membutuhkan uang banyak gitu. Jadi saat ada kenaikan itu berpas-pasan dengan pengeluaran yang sangat banyak, akhirnya kami tidak mampu bayar untuk setelah kenaikan tadi gitu. Jadi kami hanya mampu yang stop di 2 juta tadi. Saat udah 3 juta itu akhirnya mulai kelimpungan untuk membayar cicilan tersebut gitu. Saya kebetulan berprofesi sebagai guru di SMA swasta di Cibinong. Saya pegawai swasta. Sebelumnya ya tahu yang namanya riba itu, tahunya kan maksudnya itu seperti pinjaman kepada rentenir gitu, cuman sebatas itu saja. Bahkan waktu itu kan saya sekolah di Madrasah Aliyah ya. Madrasah Aliyah itu kami diulang-ulang sebenarnya tentang pelajaran riba gitu. Tapi saya tidak paham. Saya benar-benar tidak paham waktu itu kalau membeli rumah dengan cicilan bank itu adalah termasuk riba gitu. Jadi suami waktu itu kan kerja di tambang. Jadi memang jarang pulang. Ketika ada rumah dekat sekolah saya mengajar itu menawarkan cicilan 2 juta di tahun 2011, menurut saya kan murah gitu. Nah, terus dukungan dan dorongan teman-teman, murah itu mah 2 juta, mampulah kalian gitu kan, seperti itu. Jadi ya sangat tertarik, kebetulan kami memang hidupnya yang nomaden, ngontrak-kontrak terus gitu kan, di TWRI pada ngontrak terus gitu. Akhirnya saya telepon suami yang memang jarang pulang gitu kan, katanya oh siap, katanya iya aja gitu. Jadi suami iya aja, jadi saya ya siaplah, akhirnya atas nama saya membeli rumah tersebut dengan cicilan 2 juta per bulan gitu. Setahu saya cuma 2 juta per bulan, tidak tahu setelahnya itu naik gitu ya, mengikuti BI rate gitu. Ya enggak juga sih sebelum sebenarnya itu. Memang pengaruhnya besarnya ke saya pribadi ya. Kenapa pengaruh besar ke saya pribadi? Kebetulan itu saya sambil bekerja mengajar, terus suami yang jauh, otomatis saya menghadapi anak sendiri gitu ya, mengasuh anak sendiri gitu. Waktu itu usianya sekitar 3 tahunan anak saya yang pertama itu. Jadi ketika masalah itu bertubi-tubi tadi yang saya sampaikan di awal. Yang awalnya kan bayaran 2 tahun pertama lancar-lancar saja, Pak. Jadi bayar 2 juta itu lancar-lancar saja. Untuk biaya makan, biaya main, biaya jajan, biaya sekolah anak, nggak ada masalah. Nah di sanalah ketika ada keluarga yang sakit, yang membutuhkan uang banyak gitu kan. Mau tidak mau kan akhirnya saya mengeluarkan uang kan. Nah di luar dugaan, jadi yang tadi dianggarkan untuk per bulan membayar cicilan 2 juta itu harusnya cukup, ini tidak gitu. Untuk makan pun akhirnya kami tidak ada gitu. Jadi banyak masalah-masalah keuangan lain yang di luar dugaan kami gitu. Ya salah satunya ternyata anak tidak cocok sekolah di sini, pindah, baru bayar 5 juta. Akhirnya anaknya nggak mau sekolah di situ, akhirnya pindah lagi. Itu kan biaya semua gitu. Jadi dan saya berapa kali dipanggil oleh kepala sekolah baik TK maupun menjelang SD kelas 1, kelas 2 itu anaknya nggak mau sekolah. Ada-ada aja masalahnya. Ketika dia dipaksa sekolah, panggilan dari kepala sekolah itu ada jendela yang pecah ataupun nyenggol teman jatuh dari tangga, itu kan lumayan Pak. Nah itu masalah-masalah yang dianggap kecil itu membutuhkan biaya banyak gitu. Nah sampai saya seperti stres sendiri gitu. Dan
di situ saya ada apa ini gitu. Saya merasakan resah yang amat sangat ya tinggal di rumah itu. Nah, belum lagi saya dimusuhin sama keluarga saya sendiri. Jangankan teman-teman ya, keluarga saya sendiri aja musuhin saya. Waktu itu saya ingat banget ketika saya udah berusaha mengunjungin keluarga yang sakit gitu. Kebetulan yang sakit adalah ibu saya sendiri gitu kan. Saya dengan suami, dengan anak saya ke sana, entah habis berapa juta itu biaya ke sana bolak-balik gitu kan. Ke kampung halaman saya gitu kan, dan uang untuk cicilan akhirnya nggak ada gitu kan. Akhirnya terus dapat apa sih namanya, saya harus membayar biaya masuk sekolah anak gitu, dan uangnya juga terpakai gitu. Saya bingung gitu, sampai akhir saya cari pinjaman kemana ini gitu. Akhirnya mulai cari pinjaman itu Pak. Nah, cari pinjaman nggak ada satupun yang mau pinjamin. Sampai saudara saya sendiri ketika saya sampaikan saya butuh uang untuk biaya ongkos anak saya berangkat sekolah buat makan gitu, saya malah diledekin. Ya kali punya rumah bagus nggak punya duit buat makan. Itu sangat menyedihkan Pak. Sekarang saya bisa ketawa, tapi saat itu saya sangat nangis, sangat terpukul. Tidak ada satupun teman yang seakan mau menemani saya di ketika saya seperti itu. Istilahnya kita mau menyampaikan mau pinjam uang saja itu udah mengorbankan harga diri kita yang sangat amat sangat memalukan. Ini malah dilecehkan istilahnya seperti itu kan. Satu-satunya teman yang paham dengan kondisi saya waktu itu sama-sama teman saya yang membeli perumahan itu juga. Nah, tapi kondisi kami sama, nggak mungkin berbagi, saling meminjamkan. Tapi dia berusaha mencari uang untuk meminjam, dia pinjam dari temannya untuk meminjamkan ke saya. Luar biasa, itu saya sangat teman rasa saudara itu satu-satunya yang sampai sekarang terikat kuat persaudaraan di antara kami, walaupun sekarang dia jauh gitu, ada di Sumatera Barat, di Padang, pulang kampung ya. Tapi ketika saya sangat terpuruk, dia selalu ada di sisi saya gitu. Saya bingung Pak waktu itu. Saya juga hampir minta cerai sama suami. Itu saya udah di titiknya banget itu Pak. Saya udah nggak kuat karena semua teman-teman saya yang dekat sama saya itu hampir terlibat semuanya hutang. Hampir semua teman yang dekat itu saya pinjemin duitnya. Ya entah buat makan, entah buat nutup dikejar-kejar cicilan bank. Itu, dan suami dulunya gitu hanya taunya beres. Dia cuman kerja transfer uang gitu kan, kerja transfer uang, dia nggak tahu urusan anak, nggak tahu urusan rumah, nggak tahu cicilan, nggak tahu di rumah itu butuh sosialisasi seperti nikahan, seperti sunat, atau seperti hajatan dan lain-lain, kita sosialisasi tetangga gitu. Suami itu tidak tahu yang seperti itu, dia taunya sebulan dia bekerja transfer uang segini gitu. Jadi, dan dia tahu istrinya bekerja pasti keuangan cukup, dia nggak mau tahu gitu. Saat itu memang terkendala sinyal juga karena beliau kerja di tambang ya, kerja di tambang itu alasannya selalu sinyal, dan ketika sinyal ada dia nggak berusaha menghubungi istri. Nah itulah titik paling titik yang paling udah nggak kuat sayanya. Sampai terakhir saya nggak ada kata-kata lagi. Pulang sekarang kita bicara, kalau memang tidak mau pulang, tidak mau nemuin saya, berarti terakhir pertemuan ini anggaplah kita bercerai gitu. Saya udah nggak kuat gitu, entah apa yang ingin saya bahas, pokoknya pulang. Kalau nggak mau pulang berarti jangan harap ketemu saya dan anak gitu. Ya itulah di titik di titik sayanya sudah merasa sangat lelah gitu, merasa berjuang sendiri di dalam keluarga. Yang tadi saya sampaikan, teman-teman saya sudah saya pinjemin hutang semua dan sepertinya memusuhi saya gitu kan. Bahkan keluarga saya sendiri memusuhi saya dengan mengacuhkan saya gitu. Ya dengan menyakiti, dengan perkataan, dengan sikap gitu kan. Pokoknya intinya nggak mau minjemin lah istilahnya seperti itu. Nah, ketika waktu itu saya ikut pengajian kalau nggak salah, atau saya cari-cari waktu itu informasi ada masalah apa saya sebenarnya. Nah, di sanalah saya baca tentang riba.
baca tentang riba. Nah, saya selusuri tentang riba itu, ternyata salah satunya bagian itu adalah saya gitu, kami sekeluarga gitu. Nah, ketika saya sadar di sana, saya cari informasi bagaimana saya berjuang untuk bisa lepas dari ini gitu, dari dosa itu. Salah satunya yang saya sangat ketakutan itu ketika salah satu ayat Al-Qur'an yang saya baca itu janganlah mendekati riba gitu kan, janganlah mendekati riba gitu kan, Allah akan memusnahkan gitu kan. Nah, saya takutnya, dan salah satu yang saya baca itu ada Allah dan Rasulnya memerangi pelaku riba. Allah dan Rasulnya akan memerangi para pelaku riba. Ya itu. Nah, berarti saya sedang diperangi. Nah, di sana kesadaran kesanalah membuat saya banyak beristighfar dan saya banyak nangis dan saya minta suami pulang. Itu salah satunya di sana saya ingin menyampaikan itu. Nah, ketika kesadaran di sana, akhirnya saya bercakap-cakap dengan, waktu itu saya ikut pengajian ini Al-Quran gitu, ikut pengajian Al-Quran itu, salah satunya dapat dari sana. Nah, guru ngaji saya menyampaikan gini, bersyukur Mbak Mila menyadari ke sana ketika dimusuhi teman, ketika dimusuhi saudara, ketika merasa diasingkan, bersyukur karena Mbak Mila merasa dibenci sama Allah gitu. Bersyukur Allah tidak benci, justru Allah sayang sama kamu dengan mengingatkan dengan cara begini agar kamu bertaubat dan kamu kembali gitu. Nah, di sanalah saya mencari-cari tentang yang dapat membantu saya dan keluarga gitu untuk lepas dari jeratan riba ini, karena waktu itu kan saya berpikirnya tidak mungkin dan tidak mudah juga menjual rumah gitu. Dan akhirnya saya dapat tidak sengaja mendapatkan info di grup WA tentang hit riba yang pertama di Gor Pakansari. Nah, di sanalah saya ingin duduk paling depan, saya ingin cari siapa sih foundernya dan ownernya ini gitu, acara ini gitu. Nah, ketika yang berbicara membuka acara tersebut adalah Ustadz Taufik, ketika dia turun saya langsung menyelinap ke belakang panggung gitu. Saya langsung ngikuti beliau. Pak Ustadz, saya bilang, saya ingin mengetahui tentang riba. Saya bilang lagi, saya untuk di kawasan Cibinong saya bisa menghubungi siapa? Saya langsung tembak beliau dan saya minta nomor telepon beliau. Beliau memberikan nomor telepon beliau, juga nomor telepon Ibu Alif Ummu Alif waktu itu. Nah, tersambunglah akhirnya saya silaturahim dengan Intra dengan membawa teman saya, dijelaskan sedikit-sedikit. Maksudnya itu testimoni dari teman-teman yang berusaha sama-sama taubat riba gitu kan, dan saya banyak baca. Akhirnya saya yakinlah ingin taubat riba, di sanalah saya yakin ingin menjual rumah yang saya tempati. Ya, waktu itu yang paling rumit untuk dalam menjual rumah itu sebenarnya adalah komunikasi dengan suami. Ya. Satu, suami yang awalnya emang tidak mengerti riba. Ya, terus yang kedua, apa-apa terserah istri. Nah, itu tadi gitu. Jadi agak emosi di sana tuh benar-benar gitu. Jadi ya biasanya kan kalau istri udah ngamuk kan agak beda gitu. Akhirnya suami juga belajar lah di sana gitu. Jadi sama-sama belajar. Yang berat itu adalah menyampaikan ke suami bagaimana caranya biar kita berpikir bahwa ini hanya harta dunia gitu. Jadi kalaupun kita jual, kita tidak dapat lagi, kita bisa ngontrak gitu kan. Yang penting kita luruskan niat dulu ya. Kita luruskan niat dulu agar kita sama-sama taubat gitu, agar kita sama-sama tidak diperangi oleh Allah dan Rasulnya gitu. Itu yang awal yang sangat berat itu ke sana. Sulit meyakinkan suami di bagian sana gitu, di bagian itu. Sampai sering saya ajak namanya paguyuban anti riba di forum silaturahmi Guyub di Kabupaten Bogor gitu. Berapa kali saya ajak, terus bertemu dengan teman-teman yang sama-sama punya masalah, akhirnya sering sharing gitu kan di paguyuban anti riba tadi yang dikelola oleh Riba Krisis Center ini gitu. Nah, jadi berapa kali pertemuan akhirnya sampai
saya yakinkan suami kalau kita yakin melangkah bersama, kita taubat bersama, yakin sekarang kita meninggalkan rumah ini karena Allah Ta'ala, pasti Allah akan memberikan yang lebih baik gitu. Entah itu baik dalam artian kitanya keluarganya lebih tenang, anak lebih soleh gitu kan. Ya masalah yang mungkin kita anggap sekarang hampir mencerai-beraikan kita gitu kan. Ya mudah-mudahan kedepannya lebih baik, itu aja yang saya yakinkan ke suami, dan alhamdulillah Allah mengizinkan itu dan hati suami terbuka dan mengiyakan bolehlah rumah dijual gitu, seperti itu. Dan ketika kami sudah mengikhlaskan semuanya, ternyata pembelinya itu nggak jauh-jauh, cuman tetangga sebelah. Dan itulah Masya Allah ya, kalau kita udah yakin dan ikhlas semuanya karena Allah, itu hanya obrolan sore dengan tetangga yang selama ini kita udah pasang iklan, udah jual kemana-mana, itu katanya mahal amat rumahnya, 500 juta mahal amat, padahal harga pasaran di sana 600 lah ya. 600 ini 700. Iya, tapi kita jualnya murah lah kata kita di sana itu dengan harga segitu. Nah terus udah udahlah pertahankan saja, kalau memang ini mah Allah ridho mah, mudah-mudahan ada pembelinya gitu kan. Udah ada berapa yang datang itu, 3-4 pembeli, ada yang rumahnya kesempitan lah, ada yang pokoknya banyak lah, intinya belum berjodoh gitu. Ketika suami saya yakinkan, ayah ikhlas enggak ketika kita melepas rumah, tinggal lepas dari perumahan ini gitu, ayah ikhlas enggak gitu. Suami itu kelihatan bimbang gitu. Tapi ketika beliau cobalah ikhlaskan gitu, siapa tahu kita dapat yang lebih baik dari ini gitu. Saya kenapa bilang nggak mau dapat yang ini, saya takut diijabah sama Allah kalau bilang yang lebih kecil gitu ya. Makanya saya siapa tahu dapatnya yang lebih luas, saya bilang. Kalau saya bilang siapa tahu dapatnya yang lebih kecil, diijabah yang kecil kan rugi. Karena pengalaman setiap ucapan itu diijabah gitu. Jadi saya takut banget ngomong kayak gitu. Jadi saya bilang siapa tahu dapat yang lebih luas, lebih nyaman, lebih tenang gitu. Itu yang saya sampaikan ke suami. Beliau ikhlas, beliau ridho. Nah rencananya kita jual, alhamdulillah sore-sore ngobrol santai dengan tetangga gitu. Dia bercerita kalau dia tahun ini targetnya mau meningkat tingkat rumah. Rumah tingkat. Saya ledekin, daripada kamu ningkat ke atas mending ke samping, saya bilang kayak gitu. Responnya waktu itu, usah bercanda deh, kata dia gitu. Aku serius, aku bilang. Kalaupun kamu nggak mau beli, pasti ada yang beli. Aku bilang, aku yakin Allah akan mendatangkan pembeli gitu kan. Dia nangis, punya tetangga. Berarti saya akan kehilangan tetangga dong. Saya bilang, ya hilang 1 tumbuh 1000 kali. Saya bilang kayak gitu ya, bercanda-bercanda saja gitu. Tapi itu tidak direspon banyak sama dia. Sampai saya WA, beneran mau nggak nih? Kalau nggak saya jual ke yang lain, saya bilang kayak gitu. Bicaralah sama suamimu, saya bilang kayak gitu. Sampai akhirnya suaminya ternyata serius enggak? Serius gitu. Yang rencana awal kami emang pulang kampung, Pak. Rencana awal kami akan pulang kampung, memulai hidup baru, lepas dari riba, bebas dari riba gitu kan. Semua hutang di sini ditutup, sisa uangnya ada berapa gitu. Modal pulang kampung, pergi haji gitu kalau ada gitu rencananya gitu. Tapi itu adalah niat rencana kami, ingin berbakti kepada orang tua, pulang kampung ke kampung suami. Kebetulan ayah dan ibu saya sudah tiada kan, jadi tinggal dari pihak suami, jadi kami ingin berbakti kepada keluarga suami tadinya. Ternyata Allah berkehendak lain. Di waktu yang sama, di tahun 2019 itu, ternyata saya hamil anak ke-3 ya harusnya ya, karena yang kedua tidak ada. Terus, dan di waktu itu juga ternyata saya dikonfirmasi lulus PPG. Ya, profesi guru. Jadi dapat pendidikan gratis ke Bandung gitu. Ya. Jadi saya bingung, saya mau jadi pulang kampung berarti saya harus pengabdian di sini. Tapi kata suami terima aja dulu, dibatalkan dulu untuk pulang kampungnya gitu kan. Akhirnya ya dijalani
Nah itu sampai menghadap ke Pak Taufik karena rumah ternyata deal, dia rumah dijual, sayanya dapat beasiswa pendidikan profesi guru dan hamil gitu. Jadi saya juga sangat menginginkan hamil waktu itu semenjak putra saya yang pertama usia 5 tahun, ternyata saya hamil ketika usia anak saya yang pertama 11 tahun. Kayaknya ternyata itu ada hadiah, kita bebas dari riba mungkin. Gitu. Jadi ketika saya udah mengikhlaskan malah alhamdulillah dapat bonusnya banyak gitu. Ya. Nah, dan bonusnya lagi yang tadinya saya sangat kesulitan nyari pembeli gitu. Ketika saya sangat kesulitan memikirkan dapat rumah, lagi gimana, ngontrak di mana, mikir kayak gitu. Ternyata Allah memberi kemudahan yang sangat banyak. Salah satunya kata pembeli begini, "Mama, tenang aja. Selama Mama belum dapat rumah, tinggalin aja di sini. Gak apa-apa sampai berapa tahun juga." Subhanallah kan, pembelinya menyampaikan seperti itu. Dan benar, saya hamil, menyelesaikan saya pendidikan dulu itu setahun setengah ya. Setahun setengah dari transaksi rumah itu udah lunas. Udah dibayari, kami masih tempat situ gitu. Ya, tempatin. Kan surat-surat juga belum selesai, masih di bank gitu kan. Nah gitu, sampai akhirnya kami bolak-balik, setelah itu udah dikuasakan ke Intra itu, selama proses dikuasakan itu, walaupun kami masih menempati rumah itu debt collector bolak-balik ke rumah, tapi ketika sering bertemu dengan teman-teman yang senasib sepenanggungan gitu, sudah tidak kaget gitu. Yang awalnya saya sangat ketakutan, akhirnya pinjam sana pinjam sini ke teman gitu kan. Sekarang sudah tidak pinjam-pinjam lagi. Saya bilang, Pak, ke debt collectornya, kami dalam proses mau melunasi